Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama dengan saya Bapak Arif Helmanto. Kali ini kita akan membahas mengenai tryout CADE Accurate Online. Apa itu CADE? CADE itu adalah Certified Accurate Data Entry. Jadi CADE adalah sebuah gelar yang bisa disematkan di belakang nama kita, di mana gelar ini diberikan oleh perusahaan pengembang aplikasi komputer akuntansi Accurate. Perusahaan ini dalam memberikan sertifikat CADE melalui proses yang namanya ujian CADE. Nah, ujian CADE ini ada dua versi. Ada CADE versi desktop menggunakan Accurate versi 5, lalu ada CADE yang versi online dengan menggunakan Accurate Online. Kali ini saya akan membahas ujian CADE dengan menggunakan Accurate Online. Tapi saat ini kita masih pada tahapan tryout ya. Baik, di sebelah kiri ini ada tryout CADE Accurate Online. Lalu di sebelah kanan ada webaccurate.id yang tentunya akan kita gunakan dalam pembuatan kasus tryout CADE ini. Baik, kita mulai dari isian tryout CADE Accurate Online. Pertama ada nama peserta, kita bisa isi nama peserta. Lalu asal SMK, kita bisa ketik asal SMK. Lalu kelas. Ini nanti tergantung ya. Kebetulan ini saya buat dalam rangka ujian peserta didik. Namun nanti kalau ujian langsung dari web perusahaan dengan alamat webnya adalah exam.ultimasolusindo.com, tampilannya tidak akan seperti ini. Nah, ini hanya fasilitas saya saja untuk menilai peserta didik saya dalam tryout CADE Accurate Online. Dalam tryout kita akan ketemu dua tipe soal. Soal pertama adalah soal pilihan ganda, terdiri dari 10 soal biasanya. Lalu tipe soal yang kedua adalah soal kasus dan uraian. Kita mulai pada soal pilihan ganda. Question 1. Apakah fungsi tombol yang diberi tanda panah berikut ini pada formulir faktur pembelian? Baik, jawabannya adalah untuk menyimpan transaksi. Question 2. Manakah alamat web yang tepat untuk membuka Accurate Online? Jawabannya adalah yang accurate.id. Question 3. Media apakah yang dapat digunakan untuk membuka Accurate Online? Yaitu media web browser, berarti option 2, Google Chrome. Question 4. Apakah fungsi dari tombol yang diberi tanda panah ini? Jawabannya adalah untuk membuat akun baru. Question 5. Metode persediaan apa saja yang tersedia pada Accurate Online? Pada Accurate Online, metode yang disediakan hanya dua, yaitu metode FIFO dan Average. Jawabannya adalah metode FIFO dan Average. Question 6. Master data Excel di bawah ini merupakan master data yang perlu disiapkan sebelum melakukan setup awal dengan menggunakan fitur import, kecuali master data yang tidak digunakan dalam menu import adalah daftar alamat karyawan. Yang lainnya digunakan pada fitur import Accurate Online. Question 7. Agar master data dapat terimport ke dalam Accurate, maka master data tersebut harus dalam format. Jawabannya adalah Microsoft Excel. Question 8. Menu apakah yang ditunjuk pada tanda panah di bawah ini? Oke. Itu adalah menu penjualan. Question 9. Menu apakah yang ditunjuk pada tanda panah di bawah ini? Ini adalah menu pembelian. Question 10. Menu apakah yang ditunjuk pada tanda panah di bawah ini? Ini adalah menu aktiva tetap. Pembahasan untuk section 1 pilihan ganda telah selesai. Mari kita lanjut ke pembahasan soal praktek
Kerjakanlah kasus di bawah ini dan jawablah pertanyaan uraian dengan tepat. Berikut ini adalah soal yang akan digunakan dalam pembuatan database Accurate. Buatlah akun Accurate online lalu isi identitas perusahaan. Pertama kali kita buat dulu database-nya. Namun jika ujian CADE yang dikelola oleh perusahaan langsung, database akan dibuatkan oleh perusahaan sehingga kita tinggal input datanya saja. Kali ini database-nya belum dibuat, maka saya klik login. Saya pilih login Facebook. Klik saya mengerti. Baik, saya pilih klik plus untuk buat database. Nama alias, karena ini adalah kasus CV aneka ragam, maka saya ketik CV aneka ragam TO. Pilih warna, saya pilih ungu. Gambar, saya pilih gambar yang sederhana, lalu klik simpan. Baik, kita klik database yang telah dibuat. Sudah muncul, ada ucapan selamat datang. Kita bisa ketik sesuai dengan identitas perusahaan dan usaha pokok. Nama, CV aneka ragam, level distribusi retailer, bidang usaha order, telepon 021 400 500, strip 400 500, faksimil 021 strip 400 501, email aneka ragam @gmail.com. Mata uangnya rupiah, ya, mata uangnya IDR. Tanggal mulai data 31 Desember 2017, 31/12/2017. Periode Januari Desember, periode Januari Desember. Alamat kita ketik Jalan Cempaka Mas, nomor 119 strip 1110, DKI Jakarta, atau Cempaka Mas masuk ke Jakarta Pusat. Provinsi DKI Jakarta, negara Indonesia, kode pos 11888. Oke. Info perusahaan telah kita isi. Kita lihat soal berikutnya. Iya. Informasi penting terkait dengan operasional perusahaan. Fitur dasar, penjualan, pembelian, persediaan, lain-lain, dan akun perkiraan. Baik, pada Accurate Online kita bisa klik lanjut. Fitur dasar hanya ada 2 info penting. Perusahaan dalam bertransaksi memungut dan membayar PPN seperti biasa. Kotak nomor 3. Lalu perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Kotak nomor 6. Kita klik lanjut. Baik, pada info penting penjualan. Perusahaan memberikan penawaran penjualan kepada pelanggan, ya, kotak nomor 1. Barang yang dijual dapat diretur dan mengurangi piutang, kotak nomor 3. Perusahaan dalam pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman,
kotak nomor 6. Lalu perusahaan menetapkan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan, kotak nomor 7. Klik lanjut. Kita lihat di info penting pembelian. Sebelum membuat PO, pihak gudang membuat surat permintaan barang, kotak nomor 1. Lalu dalam pembelian perusahaan membuat PO ke pemasok, kotak nomor 2. Klik lanjut. Metode perhitungan biaya persediaan perusahaan menggunakan FIFO. Kita klik FIFO. Lanjut. Akun perkiraan. Perusahaan akan menggunakan daftar akun perkiraan yang dimiliki. Jadi kita tidak menggunakan daftar akun dari Accurate. Kita hilangkan checklistnya. Klik selesai. Baik, ini kita lewatkan saja. Kita tutup. Kita lihat lagi Pak di soal tryout CADE. Oke. Perintah berikutnya adalah input daftar akun dan saldo awal. Nah, pada saat kita mengerjakan, kita terlebih dahulu akan diberikan daftar data terkait dengan CV aneka ragam. Data itu sudah saya download, nanti di web asli perusahaan kalian akan diberikan data dan disuruh untuk mendownload data tersebut dengan menggunakan aplikasi RAR. Jadi pastikan komputer Anda mempunyai aplikasi RAR. Oke, saya cari datanya terlebih dahulu. Iya. Oke, datanya sudah disiapkan. Seperti biasa, kita akan input langsung daftar akun. Jadi kita langsung pada bagian nomor 2, impor akun. Kita klik impor akun. Kita klik dokumen. Kita klik daftar akun, pilih open. Oke, masuk, klik unggah, klik lanjut, lakukan update, klik lanjut, proses. 55 data berhasil diproses, klik tutup. Lanjut poin 3, kita lihat dulu soalnya. Input data pemasok dan saldo utang. Oke, kita klik impor pemasok. Klik dokumen. Pilih file daftar pemasok. Klik open. Klik unggah. Klik lanjut, lakukan update data, klik lanjut, klik tutup. Soal berikutnya, isikan data pelanggan dan saldo piutang. Kita klik impor pelanggan, klik dokumen, pilih file daftar pelanggan, klik open, klik unggah, klik lanjut, lakukan update data, klik lanjut. Soal berikutnya, ini kita klik tutup dulu. Masuk ke barang dan jasa, kita klik impor barang, klik dokumen, pilih file daftar barang,
klik open, klik unggah, klik lanjut, lakukan update data, klik lanjut. Baik, klik tutup. Ya, 1 sampai 5 sudah. Kita klik kotak kami mengerti, lalu kita tutup. Oke, kita refresh. Berikutnya adalah menginput aset tetap dan melakukan proses akhir bulan. Caranya kita tambahkan kategori aset pada Accurate Online. Setelah itu lakukan proses impor dan lakukan proses akhir bulan. Oke, kita tambahkan kategori terlebih dahulu. Ya, kategori ada tanah, gedung, dan peralatan. Klik aset tetap, pilih kategori aset, kita ketik tanah, lalu klik simpan, kita ketik gedung, klik simpan, kita ketik peralatan, kita klik simpan, baru kita lakukan proses impor. Caranya kita klik aset tetap, pilih aset tetap, klik list hijau, pilih impor data, klik impor dari Excel, pilih dokumen, pilih file daftar aset tetap, klik open, klik unggah, klik lanjut, klik lanjut, tutup, kita close. Oke, berikutnya kita lakukan proses akhir bulan. Klik perusahaan, pilih proses akhir bulan, pilih bulan, karena mulai transaksi 31 Desember 2017, maka kita pilih bulan Desember tahun 2017. Klik simpan. Ya. Close data. Baik, setelah kita lakukan proses akhir bulan, kita sekarang menjawab pertanyaan 11. Berapa nilai ekuitas saldo awal CV aneka ragam per 31 Desember 2017 sebelum proses akhir bulan? Nah, kita lihat terlebih dahulu di laporan. Kita klik laporan, pilih daftar laporan, pilih neraca indeks kontrol, ubah tanggal 31 Desember 2017, tampilkan data dengan saldo 0, tampilkan. Baik, di sini ekuitas saldo awalnya saldonya 0, ya. Oke, ekuitas saldo awal saldonya 0 karena kita sudah melakukan proses akhir bulan. Lalu bagaimana cara kita mengetahui nilai ekuitas saldo awal sebelum proses akhir bulan? Ingat, tujuan dari proses akhir bulan adalah menentukan nilai dari akumulasi penyusutan. Maka kita bisa mendapatkan angkanya dari
jumlah akumulasi penyusutan. Di sini tertera jumlah akumulasi penyusutan adalah 99.600.000. Nah, jumlah inilah yang kita tuliskan di question 11, question 11, short answer text-nya kita ketik 99.600.000 tanpa ada titik, koma, ataupun lambang mata uang. Oke. Masuk ke input transaksi 1. Di Accurate Online kita close. Tanggal 2 Juni 2018 melakukan pembayaran gaji bulan Desember 2017. Oke. Kita dihadapkan pada dokumen pembayaran dalam rangka pembayaran gaji. Masuk ke kas bank, kita klik pembayaran, pembayaran melalui kas, tidak ada nomor cek, ubah tanggal 2 Januari 2018. Nama akunnya adalah beban gaji. Kita ketik gaji, beban gaji. Kita isi nominalnya adalah 5 juta. Klik lanjut. Oke, kita bisa langsung klik simpan. Close data. Berikutnya transaksi 2. Dokumen 2, yakni tanggal 3 Januari 2018, pihak gudang melakukan permintaan barang kepada manajemen dengan informasi sebagai berikut. Jadi ini adalah transaksi permintaan barang yang dilakukan oleh pihak gudang. Maka kita menyelesaikan kasus ini dengan masuk ke menu persediaan. Kita klik permintaan barang. Tanggal transaksi 3 Januari 2018. Tipe permintaan beli barang. Barang yang diminta adalah Coko 04. Oke, tanggal diminta 3 Januari 2018. Kuantitas yang diminta, nama barang coklat masak vanila, betul. Kuantitasnya 100. Please klik lanjut. Berikutnya coklat masak green tea, ya. Diminta 3 Januari, kuantitas 100. Berikutnya coklat masak stroberi, tanggal diminta 3 Januari, kuantitas yang diminta 100. Ya, baik. Sebelum kita simpan, kita cek dulu input transaksi 3, dokumen 3.1. Tanggal 4 Januari 2018, manajemen melakukan pesanan pembelian kepada CV Manis Lalu atas permintaan pembelian dari pihak gudang. Atas pesanan pembelian ini, perusahaan memberikan uang muka sebesar 5 juta, termasuk pajak. Kita buat dulu ya penyelesaian dokumen 3.1 masuk ke pesanan pembelian. Maka ini kita bisa klik simpan ya. Close data.
pesanan pembelian, masuk ke menu pembelian, kita klik pesanan pembelian. Pemasoknya adalah Manis Selalu. Tanggal pesanan 4 Januari 2018. Oke. Barang yang dipesan adalah barang yang berdasarkan permintaan pembelian. Maka kita tidak perlu cari barang, kita klik ambil. Kita pilih permintaan. Cari permintaan, kita klik. Yang dipesan semua barang, maka kita klik lanjut. Ya, cek informasi, tanggal pengiriman, kita bisa isi tanggal 4 Januari pula. Oke. Tidak ada biaya lain-lain. Kita cek transaksi berikutnya adalah uang muka pembelian. Dokumen 3.2. Kita memproses uang muka pembelian, maka kita klik proses, lalu pilih uang muka. Tanggal 4 Januari 2018. Nomor faktur kita ketik DP strip Manis strip 0072. Total uang muka belum ada karena kita belum mengisi harga ya di pesanan pembelian ini. Kita bisa klik pesanan pembelian. Nah, ini jika terlewat seperti ini, kita bisa klik list, klik pesanan pembelian. Nah, ini harganya kita bisa isi. Ya. Terlewat Joko 04, harga 35.000. Oke. Lanjut, terus coklat masak green tea dan coklat masak strawberry 55.000. Kita klik simpan lagi. Uang muka pembelian kita tutup dulu. Ya. Oke. Totalnya ada. Kita kembali lagi. Setelah kita isi harga, maka kita klik proses, pilih uang muka. Baik, untuk tanggal kita ubah 4 Januari 2018. Nomor faktur
DP strip manis strip 0072. Untuk uang muka kita ganti menjadi 5 juta. Oke. Baik, dokumen 3.3 pembayaran uang muka. Maka kita bisa klik proses, klik pembayaran. Pembayaran melalui bank, kita pilih bank, metode bayar tunai lainnya, tanggal bayar kita ubah 4 Januari 2018. Nilai pembayaran kita klik hitung nilai pembayaran. Ya, kita bisa klik simpan. Close all data. Baik, masuk ke pertanyaan berikutnya. Input transaksi 4. Tanggal 5 Januari 2018 menerima produk sebagian atas barang yang dipesan ke CV Manis lalu pada tanggal 4 Januari 2018 dengan nomor penerimaan yaitu 00987. Masuk ke menu pembelian, kita pilih penerimaan barang. Oke, terima dari Manis selalu. Tanggal terima 5 Januari. Nomor penerimaan 00987. Oke. Barang yang diterima hanya coklat masak vanila. Oke, kita bisa klik ambil dari pesanan, lalu pilih pesanan. Kita klik cari. Kita klik lagi. Karena barang yang diterima hanya coklat masak vanila, maka coklat masak green tea dan coklat masak strawberry kita hilangkan checklistnya. Klik lanjut. Kita cek transaksi berikutnya. Baik, tanggal 6 menerima lagi. Oke, karena transaksi ini sudah selesai untuk tanggal 5, maka kita bisa klik simpan. Ya, transaksi 5 masih di penerimaan barang. Tanggal 6 Januari 2018 menerima produk sisa sebagian barang yang belum dikirimkan oleh CV Manis lalu atas pesanan pembelian tanggal 4 Januari 2018 dengan nomor penerimaan 01190. Terima dari Manis. Tanggal penerimaan 6 Januari 2018. Nomor penerimaan 01190. Barang yang diterima kita bisa klik ambil, pilih pesanan, cari pesanan, klik. Oke, 2 barang sisanya, maka langsung klik lanjut. Oke, sebelum kita klik simpan, lihat terlebih dahulu transaksi berikutnya.
Transaksi 6 adalah perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima pada tanggal 5 dan 6 Januari. Oke. Karena menerima tagihan di Accurate Online, langsung kita klik faktur. Baik, kita isi dulu format isian yang di atas. Tanggal faktur adalah tanggal 8 Januari. Nomor faktur INV-0191. Oke. Barang yang dibuat faktur ada 3 barang, di sini masih ada 2. Maka kita bisa klik ambil dari penerimaan. Cari penerimaan. Oke, kita pilih yang belum di checklist. Klik lanjut. Oke, sudah 3 barang ya. Tidak ada biaya lain-lain. Kita cek dulu info. Tanggal pengiriman 5 dan 6, iya. Oke. Tanggal faktur pajak, oke. Syarat. Ya. Kita lihat dulu transaksi berikutnya. Oke, ada pertanyaan. Maka ini kita bisa klik simpan. Close all data. Oke. Bagaimana menjawab pertanyaan 12? Berapakah nilai hutang usaha IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini? Oke, yang ditanya adalah hutang usaha akibat adanya pembelian secara kredit transaksi sebelumnya. Masuk ke buku besar, pilih history akun, kita cari atau pilih hutang usaha. Hutang usaha mulai dari 1 Januari sampai transaksi terakhir 8 Januari. 1 Januari 2018 sampai 8 Januari 2014. Klik. Oke, nah ini dia. Maka posisi terakhir hutang usaha senilai 56.530.000. Ya, maka jawaban dari question 12 adalah 56.530.000. 56.530.000. Baik, kita lanjut input transaksi 7. Dokumen 7.1. Kita close. Tanggal 9 Januari, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok tunai dengan detail barang sebagai berikut. Atas pembelian ini, perusahaan mendapatkan diskon khusus untuk permen coklat sebesar 20%. Oke. Masih di menu pembelian, kita klik menu pembelian, lalu kita pilih faktur pembelian. Pemasok, kita ketik Cocoa.
tanggal transaksi 9 Januari 2018. Nomor faktur kita bisa lihat Cocoa strip 5252. Oke, kita bisa cari barang yakni 01 permen coklat, kuantitasnya 5.000 dengan harga 2.500, lalu mendapatkan diskon 20%. Ya. Kita klik lanjut. Barang yang kedua 03 bola coklat, kuantitas barangnya 1.000, dengan harga 5.000. Klik lanjut. Ya. Kita lihat info tanggal pengiriman, kita buat tanggal 9. Oke. Oke, kita cek dulu transaksi berikutnya atau dokumen berikutnya. Nah, setelah itu pembayaran termasuk, karena ini termasuk transaksi tunai ya. Maka kita bisa klik proses, lalu klik pembayaran. Cocoa, pembayaran melalui pembayaran ke Cocoa. Kotak bank kita pilih bank karena pembayarannya melalui bank. Tanggal bayar kita ubah 9 Januari 2018. Nilai pembayaran kita klik hitung nilai pembayaran. Sebesar 16.500.000 rupiah. Setelah itu kita klik simpan. Close all data. Input transaksi 8 tanggal 10 Januari 2018 melakukan pelunasan kepada PT Alami Sejahtera atas faktur nomor F-AS-900 dan pembayaran dengan giro nomor GR007263 dengan tanggal cair 15 Februari 2018. Baik, ini pembayaran pemasok, masih masuk ke menu pembelian. Kita pilih pembayaran pembelian. Pembayaran ke Alami Sejahtera. Pembayaran melalui bank menggunakan giro nomor GR 007263. Tanggal bayar 10 Januari 2018. Tanggal cek 15 Februari 2018. Ini jangan sampai salah dan jangan sampai terlewat karena memang tanggal pencairan cek berbeda dengan tanggal bayar. Oke, pilih transaksi FAS 900, betul.
Dibayar semua, betul, lanjut. Oke. Lalu hitung nilai pembayaran. Kita klik hitung nilai pembayaran. Oke, jika sudah, kita bisa klik simpan. Close data. Ya, masuk ke transaksi berikutnya. Transaksi 9. Tanggal 11 Januari 2018 melakukan retro pembelian kepada CV Manis Lalu atas pembelian tanggal 8 Januari 2018. Baik, ini retro pembelian, masih di menu pembelian. Kita pilih retur. Pemasok yang di retur Manis Lalu, tanggal retur 11 Januari 2018. Oke, alamat faktur. Faktur yang diretur adalah pembelian tanggal 8. Oke. CV Manis pembelian tanggal 8. Barang yang diretur adalah coklat masak stroberi, kuantitasnya 2. Klik ambil. Karena hanya coklat masak stroberi, kita hilangkan checklist yang lainnya. Lalu klik lanjut. Kuantitas yang diretur hanya 2, maka kuantitas ini kita rubah. Caranya klik, lalu kuantitasnya kita rubah. Jangan sampai tidak dirubah, karena berarti semua barang diretur. Klik lanjut. Ya, total 121.000. Cek transaksi berikutnya adalah bukti memorial. Maka retur pembelian ini kita bisa klik simpan. Close data. Lanjut ke input transaksi 10. Tanggal 12 Januari 2018 menginputkan nomor seri faktur pajak perusahaan dengan detail informasi sebagai berikut. Oke. Menginput penomoran pajak ada di pengaturan, kita klik pengaturan, kita pilih penomoran pajak. Dari nomor, pada kotak dari nomor kita isi 901 18 200 11922. Pada kotak sampai nomor 901 18 200 11977. Ya, kita langsung klik simpan. Close data. Kita lihat transaksi berikutnya. Transaksi 11. Tanggal 13 Januari 2018 menerima pesanan penjualan dari CV Inti Makmur dengan informasi sebagai berikut. Oke. Dokumennya adalah pesanan penjualan, maka kita masuk ke menu penjualan. Kita pilih pesanan. Dipesan oleh Inti Makmur. Tanggal pesanan 13 Januari. Cari barang, yakni coklat masak green tea kuantitas 100. Klik lanjut. Lalu coklat masak stroberi
kuantitas 50, klik lanjut, lalu coklat masak vanila. Kuantitas 25, klik lanjut. Oke. Dilihat di situ ada nomor PO, kita bisa isi di info. Kita ketik nomor PO 5566. Tanggal kirim kita rubah 13 Januari 2018. Pengiriman melalui mobil box. Biaya lain-lain tidak ada. Kita cek terlebih dahulu transaksi berikutnya. Transaksi 12 tanggal 15 Januari 2018 mengirimkan barang atas pesanan penjualan CV Inti Makmur. Baik, maka kita bisa langsung klik proses dari tab pesanan penjualan. Kita klik proses, kita pilih pengiriman. Semua barang dikirim ya. Oke, semua barang dikirim. Kita coba cek dulu transaksi berikutnya. Transaksi 13 tanggal 16 Januari mengirimkan tagihan. Oke. Berarti masih berhubungan ya. Kita isi dulu dokumen pengiriman pesanan. Tanggal pengiriman 15 Januari 2018. Oke, pengiriman melalui mobil box. Barang yang dikirim 3 jenis. Kita bisa langsung buatkan faktur sesuai dengan transaksi 13. Kita klik faktur. Tanggal faktur kita rubah 18. Tanggal faktur tanggal 16 Januari. Cek info. Ya, sudah lama. Tidak ada biaya lain-lain. Maka kita bisa langsung klik simpan. Close all data. Oke. Ternyata ada pertanyaan. Berapakah kuantitas coklat masak green tea perusahaan setelah adanya transaksi ini? Oke. Pertanyaan ini adalah pertanyaan mengenai jumlah persediaan setelah adanya transaksi sebelumnya, yakni penjualan barang. Nah, caranya kita klik menu persediaan, lalu kita pilih barang dan jasa. Kita bisa klik list. Ya, karena dicari adalah coklat masak green tea. Nah, persediaannya sampai transaksi terakhir adalah 250 piece. 250 piece.
Jadi kita bisa ketik di short answer sejumlah 250. Ya. Baik, kita close data. Masuk ke transaksi 14, dokumen 14.1. Tanggal 17 Januari, perusahaan menerima penjualan jasa secara tunai dengan informasi sebagai berikut. Atas penjualan ini, pelanggan dibebankan ongkos kirim senilai 100.000. Ini bukan menerima penjualan jasa ya, menerima penjualan secara tunai. Jadi jasanya tidak perlu kita anggap gitu ya. Baik, masuk ke menu penjualan. Lalu kita klik faktur penjualan. Pelanggannya adalah sukses selalu. Tanggal transaksi 17 Januari 2018. Kita cari barang. Barang yang dijual adalah bola coklat dan permen coklat. Bola coklat kuantitas 50. Klik lanjut. Permen coklat kuantitas 100. Klik lanjut. Di kotak info kita bisa klik nomor PO tidak ada. Ya, tanggal pengiriman kita rubah menjadi 17 Januari 2018. Ya, pengiriman melalui apa tidak ada. Lalu kita bisa klik biaya lain-lain karena di sini dikenakan ongkos kirim. Klik yang ada lambang koin untuk biaya lainnya. Klik. Lalu kita pilih akun pendapatan lain-lain sesuai dengan yang ada di dokumen sebesar 100.000. Lanjut. Oke. Kita lihat dokumen berikutnya 14.2, yakni dokumen pembayaran. Bukan ini penjualan secara tunai. Klik proses. Klik pembayaran. Pembayaran melalui atau penerimaan melalui bank. Metode bayar tunai lainnya. Kita hitung nilai pembayaran. Ya, tanggal bayar kita rubah 17 Januari 2018. Kita klik simpan. Close all data. Transaksi 15, tanggal 18 Januari 2018, PT Retail Coklat melakukan pelunasan atas faktur nomor INV-17-230, di mana pelunasan dengan melakukan transfer ke bank.
Baik, PT Retail Coklat. Kita klik menu penjualan. Kita pilih penerimaan penjualan. Diterima dari retail. Penerimaan melalui bank. Metode bayar tunai lainnya. Tanggal bayar 18 Januari 2018. Oke, atas faktur nomor invoice INV-17. Kita pilih. Oke. Semua dibayar, ya, lanjut. Oke, setelah itu kita hitung nilai pembayaran. Kita cek transaksi berikutnya. Beda tanggal. Oke, ini kita simpan terlebih dahulu. Close data. Tanggal 19 Januari 2018 perusahaan melakukan penjualan secara kredit kepada PT Retail Coklat. Oke, masuk ke menu penjualan. Pilih faktur penjualan. Pelanggan kita ketik retail. Tanggal 19 Januari 2018. Cari barang. Bubuk coklat. Kuantitasnya 100. Berikutnya green tea. Kuantitasnya 20. Berikutnya strawberry. Kuantitas 20. Berikutnya vanilla. Kuantitas juga 20. Klik lanjut. Iya. Kita cek info. PO tidak ada, tanggal kirim. Kita ketik tanggal yang sama, 19 Januari 2018. Iya. Sebelum simpan, cek dulu transaksi berikutnya. Ya, ada pertanyaan. Oke. Karena ada pertanyaan, ya, nanti kita klik simpan terlebih dahulu. Klik simpan. Close data. Question 14. Berapa kuantitas coklat masak vanila perusahaan setelah adanya transaksi ini? Transaksi sebelumnya adalah transaksi penjualan secara kredit. Kita masuk ke persediaan. Kita klik barang dan jasa. Klik list. Nah, kita lihat coklat masak vanila. Barang yang tersisa adalah
300.000. Kita bisa isi 305 di short answer text. Baik, kita close data. Transaksi berikutnya, transaksi 17. Tanggal 20 Januari, PT Retail Coklat melakukan retur atas pembelian tanggal 19 Januari dengan informasi sebagai berikut. Oke. Kita masuk ke menu penjualan, pilih retur penjualan. Pelanggan kita ketik Retail Coklat. Tanggal retur 20 Januari 2018. Retur dari faktur tanggal 19. Oke, ini dia. Barang yang diretur coklat masak green tea. Berarti yang lainnya dihilangkan checklistnya. Klik lanjut. Ganti kuantitas dari 20 menjadi 3. Klik lanjut. Lalu klik simpan. Close data. Masuk ke transaksi 18. Tanggal 22 Januari, perusahaan mengeluarkan stok yang diretur oleh CV Aneka Ragam dari gudang agar tidak dijual kembali. Untuk itu, perusahaan melakukan penyesuaian. Oke, barang yang telah diretur tadi dikeluarkan dari gudang sehingga tidak bisa dijual kembali. Penyesuaian persediaan, kita buka menu persediaan, kita pilih penyesuaian persediaan. Tanggal penyesuaian 22 Januari 2018. Barang yang disesuaikan coklat masak green tea. Oke. Penyesuaiannya pengurangan, klik lanjut. Oh maaf, kuantitasnya ada 3 piece ya. Kita klik lagi, kita ganti kuantitasnya 3 piece. Oke, lalu akun penyesuaiannya adalah beban barang rusak. Kita klik info. Oke, di sini hanya ada saldo awal. Bagaimana cara merubahnya? Kita masuk ke pengaturan, pilih preferensi, pilih akun perkiraan, klik tab persediaan. Nah, lalu kita masukkan beban barang rusak. Ya. Lalu kita klik simpan. Oke, kembali lagi ke tab penyesuaian persediaan. Ekuitas saldo awalnya kita close. Lalu kita pilih beban barang rusak. Oke. Setelah itu kita bisa klik simpan.
close data. Lanjut transaksi 19. Tanggal 23 Januari 2016, perusahaan melakukan penjualan tunai kepada CV Inti Makmur dengan detail sebagai berikut. Oke, ini faktur penjualan. Berarti kita masuk ke menu penjualan, pilih faktur penjualan, pelanggan kita ketik Inti Makmur, tanggal transaksi 23 Januari, pilih barang, permen coklat, $500 piece. Oke, kita klik lanjut. Kotak info kita isi, nomor PO tidak ada, tanggal pengiriman kita ganti 23 Januari 2018. Biaya lain-lain tidak ada. Oke, kita cek. Dokumen berikutnya adalah tanda terima pembayaran, karena ini berupa transaksi tunai. Kita klik proses, klik pembayaran. Pada kotak bank, kita pilih bank, tanggal bayar kita rubah 23 Januari 2018. Oke. Lalu hitung nilai pembayaran. Setelah itu kita klik simpan. Close data. Baik, ada question 15. Berapakah saldo bank perusahaan setelah adanya transaksi ini? Oke. Kita bisa masuk ke menu buku besar, lalu kita bisa klik history akun. Pilih akunnya adalah bank. Oke, mulai dari tanggal 1 Januari sampai 23 Januari. Kita klik refresh. Oke. Maka saldo bank per 23 Januari sebesar 487.575.000. Baik, kita close data. Transaksi 20, tanggal 24 Januari 2018, perusahaan melakukan pengisian uang kas dari bank dengan detail sebagai berikut. Baik, ini adalah transaksi transfer bank, maka kita masuk ke menu kas bank, lalu pilih transfer bank. Dari dokumen kita bisa lihat transfer bank dari bank ke kas, dan kita bisa klik bank dari bank ke kas dengan nilai transfer 2.500.000. Ya, tanpa ada biaya lain-lainnya. Tanggal transaksi kita rubah 24 Januari 2018. Klik simpan.
close data. Berikutnya input transaksi 21 tanggal 25 Januari 2018. Perusahaan menambahkan item baru dengan detail sebagai berikut. Selai coklat harga jual 15.000 satuan botol. Nah, di Accurate Online kita masuk ke persediaan, kita pilih barang dan jasa. Kita isi data, kategori umum, kode barang-barang dan jasa, nama barang selai coklat, jenis barang persediaan, satuan botol. Oke. Pada bagian penjualan pembelian, harga jual per botol 15.000. Ya. Lalu pajak, kita pilih PPN 10%. Oke, setelah itu kita klik simpan. Close data. Transaksi 22 dokumen 22.1 tanggal 26 Januari perusahaan melakukan pembelian secara tunai ke pemasok. Masuk ke menu pembelian, pilih faktur pembelian, pilih pemasok, ubah tanggal 26 Januari 2018. Nomor faktur 3466. Pilih barang selai coklat, kuantitas 500 dengan harga 6.500. Klik lanjut. Kita lihat dokumen 22.2 pembayaran. Pada kotak bank kita pilih bank, pembayaran melalui tunai lainnya, tanggal bayar 26 Januari 2018, hitung nilai pembayaran. Klik simpan. Close data. Baik, ada question 16. Berapakah nilai hutang usaha IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini? Ya, masuk ke buku besar, klik history akun, pilih hutang usaha dari tanggal 1 Januari sampai terakhir tanggal 26. Oke, hutang usaha sebesar 56.409.000 dan itu bisa kita masukkan ke dalam sort and sort text question 16. Baik, kita lanjut ke input transaksi 23.
Tanggal 27 Januari 2018, perusahaan membuat promo paket murah meriah dengan detail sebagai berikut. Ya, membuat paket murah meriah terdiri dari 3 botol selai coklat, 3 bungkus bubuk coklat dengan harga 150.000. Baik, membuat paket murah meriah, kita masuk ke menu persediaan, lalu kita pilih barang dan jasa. Kategori barang kita pilih umum, kode barang, barang dan jasa, nama barang, paket murah meriah. Jenis barang kita pilih grup, satuannya adalah paket. Pada tab penjualan pembelian, def harga jual satuan, checklistnya kita hilangkan. Jadi kita akan menulis harga per paket 150.000. Lalu pajaknya kita isi PPN. Kita klik tab perincian grup, lalu kita pilih barang selai coklat 3 botol, lanjut, lalu bubuk coklat 3 bungkus, lanjut ya. Setelah itu kita bisa klik simpan. Close data. Baik, input transaksi 24, dokumen 24.1, tanggal 29 Januari 2018, pelanggan tunai tertarik untuk membeli paket murah meriah secara tunai. Kita masuk ke menu penjualan, kita pilih faktur penjualan, pelanggannya kita pilih pelanggan tunai, tanggal transaksi 29 Januari 2018, pilih barang adalah paket. Paket murah meriah sebanyak 10 paket. Ya. Kita klik info, nomor PO tidak ada, tanggal kirim kita rubah tanggal 29 Januari 2018. Baik, kita lihat dokumen 24.2, tanda terima pembayaran. Berarti kita lanjut ke proses, klik pembayaran. Kotak bank kita isi bank, metode bayar tunai lainnya, tanggal bayar kita rubah 29 Januari 2018. Nilai pembayaran kita klik, kita hitung nilai pembayaran. Ya, kita klik simpan. Close data. Berikutnya kita input transaksi 25, tanggal 29 Januari 2018, perusahaan menjual secara kredit kepada PT Retail Coklat. Atas penjualan ini perusahaan menagihkan ongkos angkut senilai 200.000. Oke, kita masuk ke menu penjualan, kita klik faktur penjualan, pilih pelanggannya adalah Retail Coklat. Tanggal
transaksi 29 Januari. Pilih barang, paket murah meriah, kuantitas 50, klik lanjut. Oke, kita lihat informasi umum. Tanggal kirim 29 Januari 2018. Klik biaya lain-lain, adanya ongkos angkut, masuk ke dalam akun pendapatan lain-lain sebesar 200.000. Klik lanjut. Kita bisa langsung klik simpan. Close data. Ada pertanyaan, question 17, berapakah nilai piutang usaha IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini? Isi dengan nominal saja, tidak perlu lambang mata uang. Bagaimana cara menentukan nilainya? Masuk ke dalam menu buku besar, pilih histori akun, pilih piutang, ketik tanggal 1 Januari 2018 sampai tanggal terakhir 29 Januari 2018. Klik refresh. Oke. Piutang terakhir tanggal 29 Januari sebesar 102.418.000. 102.418.000 kita isi di short answer text untuk pertanyaan 17. Baik, kita lanjut. Input transaksi 26. Tanggal 31 Januari 2018 melakukan penyesuaian beban asuransi bulan Januari 2018. Nilai asuransi dibayar di muka pada saldo awal merupakan nilai asuransi yang dibayarkan untuk 1 tahun yang dimulai pada bulan Januari 2018. Baik, kita lanjut. Masih pada tab histori akun, kita bisa lihat nilai asuransi dibayar di muka pada saldo awal. Klik asuransi. Asuransi dibayar di muka, kita refresh. Saldo awal sebesar 24 juta. Dibayarkan, nilai tersebut dibayarkan untuk 1 tahun. Berarti 1 tahun 12 bulan ya. Karena kita masuk pada pembebanan 1 bulan, yakni bulan Januari, maka 24 juta dibagi 12 sehingga 1 bulannya menjadi 2 juta. Maka untuk mengisi short answer, ada question 18, berapakah nilai beban asuransi perusahaan pada periode Januari 2018? Jawabannya adalah 2 juta. Sekarang kita input jurnal umumnya. Kita masuk ke buku besar. Kita pilih jurnal umum. Tanggal transaksi 31 Januari 2018. Oke, akun perkiraan beban asuransi debit 2 juta. Baik, berikutnya adalah kredit asuransi dibayar di muka 2 juta. Baik, setelah itu klik simpan. Ya, question 18 sudah kita jawab. Kita bisa close data. Lanjut ke input transaksi 27. Tanggal 31 Januari 2018 melakukan pencatatan bunga bank bulan Januari 2018. Masuk ke dokumen
penerimaan ya, masuk ke menu kas bank, pilih penerimaan, terima dari bank, nomor cek tidak ada, tanggal transaksi 31 Januari 2018, pilih akun penerimaan adalah pendapatan lain-lain sebesar 120.000. Lanjut, di kotak info kita bisa isikan di catatan bahwa penerimaan berasal dari pendapatan bunga bank. Ya, kita klik simpan. Close data. Input transaksi 28, tanggal 31 Januari 2018, perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN untuk bulan Januari 2018. Baik, pada saat rekonsiliasi PPN, kita masuk pada menu laporan, daftar laporan, kita pilih tab pajak, lalu pilih rekonsiliasi PPN. Dari tanggal 1 Januari 2018 hingga 31 Januari 2018. Klik tampilkan. Ya. Pajak masukan senilai pajak keluaran, mohon maaf, senilai 5.433.000. Lalu pajak masukan senilai 3.264. Lalu PPN kurang bayar sebesar 2.169.000. Baik, kita lanjutkan. Kita telah membuka laporan rekonsiliasi PPN lebih kurang bayar. Di tryout itu ada di question 19, berapakah nilai lebih kurang bayar PPN perusahaan pada periode Januari 2018. Maka nilai ini 2.169.000 masuk ke dalam short answer text question 19. Nah, sekarang kita memproses jurnal umum untuk PPN tersebut. Masuk ke dalam buku besar, klik jurnal umum, tanggal transaksi kita rubah 31 Januari 2018, PPN keluaran di debit sebesar 5.433.000. Lanjut. Lalu PPN masukkan di debit sebesar 3.264.000. Klik lanjut. Berikutnya adalah PPN kurang bayar sisanya 2.169.000. Baik, kita klik simpan. Close data. Di laporan keuangan kita bisa klik refresh. Oke, maka hasilnya 0. Close data. Masuk ke input transaksi 29, tanggal 31 Januari 2018 membayar listrik, air, dan telepon bulan Januari 2018 sejumlah 1.780.000. Input ke dalam Accurate, masuk ke kas bank,
lalu pilih pembayaran melalui bank, kita pilih bank, nomor cek tidak ada, tanggal transaksi 31 Januari 2018. Oke. Akun perkiraan adalah listrik. Ya, beban listrik, air dan telepon sejumlah 1.780.000. Klik lanjut. Ya. Setelah itu klik simpan. Close data, masuk ke input transaksi 30. Tanggal 31 Januari 2018, menghitung nilai penyusutan aset tetap bulan Januari 2018. Baik, ini adalah penyusutan, maka kita lakukan proses akhir bulan. Pada Akhirat Online kita masuk ke perusahaan, lalu kita pilih proses akhir bulan. Bulan kita pilih bulan Januari, tahun kita pilih 2018. Klik simpan. Close data. Baik, ada beberapa pertanyaan sekaligus. Kita lihat question 20. Berapakah nilai beban pokok penjualan perusahaan pada laporan laba rugi periode Januari 2018? Dalam Akhirat Online, masuk ke laporan, pilih daftar laporan, kita klik laba rugi, tanggalnya kita ubah dari 1 Januari 2018 ke 31 Januari 2018. Klik tampilkan. Baik, di situ adalah yang ditanya beban pokok penjualan. Oke, beban pokok penjualan berjumlah 18.980.000. Oke. Lalu question 21 ditanya berapakah nilai beban penyusutan gedung? Nilai beban penyusutan gedung 3.750.000. Berikutnya question 22, berapakah nilai laba bersih perusahaan? Nilai laba bersih adalah 22.675.000. Question 23, berapakah nilai bank? Nilai bank ini kita bisa lihat di laporan neraca. Klik list, pilih neraca standar. Kita ubah tanggal 31 Januari 2018. Klik tampilkan. Baik, nilai bank sebesar 481.490.000. Question 24, berapa nilai hutang usaha? Nilai hutang usaha, oke ini dia, nilai hutang usaha sebesar 56.409.000. Lalu pertanyaan 25, berapa nilai persediaan barang? Persediaan barang sebesar 74.745.000. Semua kita ketik di dalam short answer tag tanpa titik, koma, ataupun mata uang. Baik, demikianlah langkah-langkah menjawab kasus tryout CAD Accurate materi CV aneka ragam.
Demikianlah pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, and share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.